Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kamu mendengarkan renungan hari ini, renungan dari Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin hatimu sedang lelah, mungkin kamu sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak lagi bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu merasa kosong. Kamu melangkah, tapi langkah itu berat. Kamu masih berdoa, tapi di dalam hatimu kamu mulai bertanya, apakah Tuhan masih mendengarku? Ayat yang indah dari Mazmur 34 ini datang seperti pelukan lembut dari surga. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalimat ini sederhana, tapi di baliknya ada kekuatan besar. Tuhan tidak menjauh dari luka. Ia mendekat ketika dunia menjauh karena kamu rapuh. Tuhan justru datang lebih dekat. Ketika semua orang tidak mengerti air matamu, Tuhan mengerti setiap isak tangis di tengah malam. Ia tidak jijik dengan hatimu yang berantakan. Ia tidak jenuh dengan jiwamu yang remuk. Ia tidak menolakmu hanya karena kamu hancur. Tuhan justru tertarik pada hati yang patah, karena di sanalah Ia paling mudah menjamah tanpa perlawanan. Saudaraku, ada sesuatu yang indah dalam patah hati. Di situ, Tuhan paling nyata. Di situ, kehadirannya terasa seperti kehangatan di tengah dingin yang tak bertepi. Kita sering berpikir Tuhan hanya hadir di tempat kemenangan, di puncak kesuksesan, di tengah sukacita dan pujian. Tapi, Mazmur 34 berkata sebaliknya, Tuhan hadir paling dekat, bukan di pesta kemenangan, melainkan di kamar kecil, tempat air mata jatuh tanpa suara. Kadang patah hati bukan akhir, tapi awal dari perjumpaan baru dengan Tuhan. Sebab selama hati kita kuat, kita sering tidak membiarkan Tuhan menyentuhnya. Namun ketika hati itu remuk, barulah ada celah bagi kasih-Nya untuk masuk dan menyembuhkan. Ada waktu di mana Tuhan tidak memperbaiki keadaan dulu, tapi Ia memelukmu dulu. Ia tidak buru-buru menghapus air matamu, karena Ia ingin kamu tahu, Ia tidak hanya datang untuk mengubah situasi, tapi untuk mengubah hatimu melalui situasi itu. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak menutup matanya terhadap rasa sakitmu. Ia tidak menunggu kamu kuat, baru Ia datang. Ia justru datang karena kamu lemah. Mungkin kamu berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Dan Tuhan menjawab lembut, aku tahu. Dan itu sebabnya aku datang mendekat. Tuhan tidak menuntut kekuatan dari hati yang hancur. Ia menaruh kekuatannya di sana. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan itu, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya, justru ketika kamu tidak bisa lagi mengandalkan dirimu, Tuhan mengambil alih dengan kekuatannya. Saudaraku, Tuhan tidak marah karena kamu menangis. Ia tidak kecewa karena kamu lelah. Ia tidak menuntutmu untuk selalu tersenyum. Air matamu bukan tanda kamu tidak beriman. Air matamu adalah bentuk doa yang paling jujur. Terkadang, air mata berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan Tuhan memahami bahasa itu tanpa penjelasan. Yesus pun menangis ketika Ia melihat Maria menangis di kubur Lazarus. Yohanes 11 ayat 35 mencatat 2 kata yang paling pendek, namun paling dalam di seluruh Alkitab. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis bukan karena Ia tidak punya kuasa. Ia tahu Ia akan membangkitkan Lazarus, tapi Ia menangis karena Ia mengerti, Yesus tidak hanya Tuhan yang berkuasa, Ia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Ketika kamu menangis, Tuhan tidak berdiri jauh menonton. Ia duduk di sebelahmu, menangis bersamamu, dan berkata, aku tahu rasanya, aku juga pernah di sana. Itulah sebabnya, Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus tahu rasa kehilangan. Ia tahu dihianati.
Ia tahu ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Ia tahu bagaimana rasanya berdoa dan tidak dijawab segera. Jadi, jika kamu merasa Tuhan tidak mengerti hatimu, percayalah, Ia mengerti lebih dari siapapun. Ketika hatimu patah, bukan berarti Tuhan sedang jauh. Justru Ia sedang sangat dekat, kadang terlalu dekat, sampai kamu tidak sadar bahwa Ia ada. Seperti udara, kamu tidak melihatnya, tapi kamu tahu, kamu tidak bisa hidup tanpa itu. Demikian juga Tuhan, kadang kamu tidak merasakannya, tapi kehadirannya menopangmu setiap hari. Tuhan tidak selalu mengangkat bebanmu, tapi Ia akan selalu menopangmu di bawah beban itu. Dan di tengah semua kesakitan itu, Ia sedang membentuk sesuatu yang indah dalam dirimu. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kasih yang tidak berubah. Mazmur 73 ayat 26 berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Kadang Tuhan tidak menghapus rasa sakit, karena Ia ingin kamu menemukan bahwa Dialah bagian terpenting dari hidupmu. Ketika semua hal lain hilang, kamu akan tahu bahwa satu-satunya yang tidak pernah pergi adalah Tuhan sendiri. Saudaraku, tidak ada hati yang terlalu rusak untuk disembuhkan Tuhan. Tidak ada jiwa yang terlalu remuk untuk dipulihkan. Karena kasih Tuhan tidak mencari yang sempurna. Kasih Tuhan justru datang untuk yang hancur. Lukas 4 ayat 18 berkata, "Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas." Yesus datang bukan untuk yang kuat, tetapi untuk yang lemah. Bukan untuk yang sempurna, tetapi untuk yang patah. Tuhan tahu persis di mana kamu hancur, dan disitulah Ia akan mulai bekerja. Ia tidak membangun dari kekuatanmu, Ia membangun dari reruntuhanmu. Dan dari reruntuhan itu, Ia sedang menciptakan sesuatu yang baru. Iman yang lebih dalam, kasih yang lebih murni, dan kedekatan yang tidak lagi tergantung pada perasaan, melainkan pada pengenalan yang sejati. Saudaraku, Tuhan tidak sedang menunggu kamu pulih baru Ia datang. Ia datang justru untuk memulihkanmu. Tuhan tidak menunggu kamu kuat baru Ia bekerja. Ia bekerja justru ketika kamu tidak kuat lagi. Dan hari ini, di tengah kelelahanmu, di tengah patah hatimu, Tuhan sedang berbisik, "Aku di sini. Aku tidak jauh. Aku tidak akan meninggalkanmu." Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Dekat, itu berarti kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Cukup berbisik, dan Ia sudah tahu. Cukup menangis, dan Ia sudah mengerti. Cukup diam, dan Ia sudah hadir. Kadang Tuhan tidak memberi jawaban, karena Ia sendiri adalah jawabannya. Ia tidak memberi solusi cepat, karena Ia ingin kamu menemukan sumber penghiburan yang sejati, dirinya sendiri. Dan ketika kamu mulai mengenal Dia, di tengah luka, kamu akan sadar bahwa patah hati bisa menjadi tempat suci, karena di sanalah kamu menemukan kasih yang tidak terguncang oleh apapun. Tuhan tidak menunggu kamu pulih untuk dekat. Ia datang justru karena kamu patah. Amin.